Ibu dan Bapak sekalian, gagasan bisa ada dari lingkungan terdekat bersama dengan komunitas terdekat. Kita akan berkenalan dengan inisiatif dan komunitas berikutnya. Komunitas Merdeka Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi kami mengambil inisiatif ini. Saya Zahro dari Banyuwangi bersama teman saya Desi dari Lamongan. Di Banyuwangi banyak festival budaya dan pariwisata yang pada malam itu saya melihat kondisi jalanan penuh dengan sampah setelah kegiatan Banyuwangi Ethno Carnival. Di kesempatan yang lain, saya melihat setelah pengajian akbar banyak sampah bertumpuk di tanah lapang. Ditinggal ribuan jamaah. Ada pertanyaan dalam hati saya, kenapa ya urusan sampah ini tidak ada bedanya antara kegiatan yang umum dengan kegiatan keagamaan sekalipun. Kami dari Merdeka Sampah Nasyhatul Aisyah Jawa Timur yang menaungi 38 kabupaten kota dan ada 14 lembaga PAUD. Di organisasi kami itu sering ada pengajian, rapat, koordinasi, dan semacamnya. Yang fenomenanya tidak jauh beda. Setelah acara, banyak sampah yang bertumpuk, masih ada 1-2 kue yang tersisa namun dibuang begitu saja. Kami melakukan kalkulasi, hitung-hitungan, misal 1 orang akan menghasilkan 10 sampah. Sampah ini dari mana? Dari kotak kue, nanti ada pembungkus kuenya. Di kotak makan ada pembungkus kerupuk, tempat sambal dan sebagainya. Kalau ada 100 orang, maka ada 1000 sampah yang akan dihasilkan. Belum lagi kalau kegiatan kami menginap, akan lebih banyak lagi. Hitung-hitungan ini membuat kami resah, namun resah tidak cukup resah, inilah kami menentukan arah. Termasuk bagaimana penyelenggaraan di organisasi memperhatikan faktor lingkungan terutama sampah yang dihasilkan. Seperti yang ada di layar, ini kegiatan konsolidasi se-Jawa Timur. Waktu itu dilaksanakan selama 3 hari dan kami berhasil menekan angka sampah botol plastik sebanyak 1.620 dengan hanya menginstruksikan bawa tumbler. Dan bukan hanya tumbler, kami juga membiasakan teman-teman kader untuk membawa wadah kosong yang nantinya akan diisi kue. Sebelum intens di internal organisasi, kami juga pernah melaksanakan aksi clean up bersama TK-TK lintas agama. Waktu itu ada 500 partisipan yang kami keliling sambil memberikan undangan dan berkenalan, kemudian menginformasikan bahwa nanti partisipan untuk membawa tumbler dan wadah kosong yang nantinya akan diisi kue oleh panitia. Dan di luar dari dugaan kami yang waktu itu apakah ini sulit atau bagaimana ya, ternyata semuanya membawa. Kami di Merdeka Sampah ada Darling, Tadarus Lingkungan, di dalamnya ada kajian-kajian tentang lingkungan dan kebencanaan, ada pelatihan pengomposan, kemudian biopori, pelatihan tentang pembuatan sabun ramah lingkungan seperti ini, nanti akan kami bagikan ke teman-teman kalau mau. Kemudian ada kajian-kajian yang ini kami peruntukkan untuk ibu rumah tangga, bagaimana limbah dapur menjadi cairan penyubur. Dan ruang-ruang keagamaan ini ternyata bisa dijadikan sebagai ruang bersama dalam membangun kesadaran tentang sampah. Ya, dari data sampah nasional di 5 tahun terakhir ini, prosentase terbesar adalah dari sampah rumah tangga. Yang bentuknya dari apa? Sisa makanan. Jadi di satu sisi ada yang buang-buang makanan dan di sisi yang lain ada keluarga yang kelaparan. Besok mau makan apa? Di Jawa Timur sendiri menduduki ranking 2 se-Indonesia. Ini yang kemudian menjadikan kami semangat untuk bergerak bahwa perempuan harus mengambil peran. Kita juga tidak bisa lupa dengan peristiwa sampah yang bisa menenggelamkan 3 kampung. Sehingga sampai hari ini diperingati jadi HPSN setiap tahunnya. Tanggal 21 Februari kemarin,
kami menggelar aksi edukasi serentak oleh PAUD Nasyatul Aisyah se-Jawa Timur tentang pilah sampah. Merdeka Sampah memberikan 4 trash bag berwarna yang sudah didesain semenarik mungkin secara visualisasi untuk menstimulus anak-anak dalam memilah sampah. Dan bentuknya juga fleksibel, bisa dipindahkan, bisa dilipat, bisa dimasukkan saku, bisa juga digantung. Sehingga ada testimoni polos ala anak-anak. Salah satu PAUD Nasyatul Aisyah di Jawa Timur, yaitu di Gresik, ia mengatakan, aku suka buang sampah karena ada gambar-gambarnya, karena memang masih kelompok bermain usianya. Nah, selanjutnya, cita-cita kami adalah menyusun buku saku Merdeka Sampah sebagai pedoman untuk keluarga muda dalam menangani sampah di rumah. Sampah yang dipilah akan mudah untuk diolah. Karena aksi dan edukasi yang sudah dilakukan selama ini akan disayangkan kalau hanya berbentuk poster atau video kenangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, kami membuka diri untuk bisa berkolaborasi bersama pakar parenting, teman-teman pegiat lingkungan, dan hadirin semua yang ada di sini untuk memberikan masukan, memberikan saran, mewujudkan buku saku yang menarik dibaca dan penting untuk dimiliki oleh setiap keluarga. Karena di sini hanya terbatas 7 menit, marilah di menit-menit berikutnya kita bisa saling sapa. Boleh melalui Instagram kami di Merdeka Sampah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Albiru Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Zahro dan Ibu Desi, terima kasih, inisiatifnya menarik sekali. Mungkin kalau dari saya melihat ini inisiatif yang sangat kreatif karena berangkat dari pengalaman Ibu berdua dengan lingkungan yang Ibu lihat sehari-hari, dan yang paling penting adalah tadi ruang religius yang selama ini kita pikir hanya untuk personal antara kita dengan yang di atas, tapi juga bisa kita lakukan dengan bagaimana membawa kebaikan kepada sesama manusia. Menurut saya itu inovasi karena nggak semua orang mau melakukan itu dan punya waktu untuk itu. Selain dari itu juga saya melihat ini punya potensi yang sangat besar untuk diperluas ya. Karena saya lihat Jatim kan besar sekali ya. Saya harapannya nanti ke depan ini bukan cuma hanya ada di Banyuwangi atau Lamongan. As you said, Jatim adalah yang kedua untuk potensi sampah ini. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi sehingga bisa lebih dirasakan kabupaten lain dan kota. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Stella. Kita lanjutkan dengan Pak Adi. Terima kasih ibu-ibu, menarik dan saya terharu mendengar ceritanya. Ini perwujudan dari Anadofatu Minal Iman ya. Kebersihan itu termasuk iman dan bukan hanya untuk diri pribadi tapi sudah memperluas gerakan ini ke berbagai kelompok. Kalau boleh tahu dukungan terbesar itu dari mana? Apakah memang jejaring itu sudah spontan terbentuk melihat orisinalitas gerakan ini atau ada mungkin kelompok tertentu yang memberi banyak support? Kami di Nasyatul Aisyah Jawa Timur ini secara struktural Pak, jadi sudah terbentuk di 38 kabupaten kota di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur dan struktural pimpinannya. Dan kami masuk pada habitnya di organisasi, begitu. Jadi masing-masing dari pimpinan daerah yang ada di kabupaten kota. Terima kasih banyak Pak Adi. Kita lanjutkan dengan Ibu Farah. Selamat sore Ibu Zahro dan Ibu Desi. Selamat sore. Saya suka banget sih dari kepedulian personal gitu ya, kemudian beraksi gitu. Kalau dari sisi presentasi yang tadi menarik itu kan cara menceritakan gitu ya, itu sangat jelas dan juga runut gitu ya. Kalau mungkin di presentasi berikutnya bisa diperbanyak
foto-foto yang tadi seperti dengan anak-anak PAUD gitu, lalu juga kemudian mungkin ada tambahan sedikit soal tadi yang data-data disampaikan Jawa Timur adalah penghasil sampah ya seperti itu gitu ya. Nah itu bisa disampaikan untuk mengkontras dan memberikan informasi dalam bentuk mungkin visualnya tuh grafis atau lebih banyak foto atau video, itu akan menambah nilai plus dari storytelling yang sudah kuat dan jelas tadi. Terima kasih. Siap, Terima kasih banyak Ibu dan Bapak juri. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Merdeka Sampah.